Halo guys, selamat siang. Selamat datang di kelas formulasinya Kimat ya. Oh ya, btw kita di bulan kemarin udah sempet singgung nih kalau kita tuh di bulan ini ya tepatnya kita bakal ngadain kelas formulasi lagi ya. Di video sebelumnya kita udah ngadain talk show nih sama Kak Cynthia seputar parfum ya. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan sama kelas formulasi yang kemarin kan bisa klik tombol di sini buat tonton lagi ya videonya. Oke, di kelas hari ini aku udah ditemenin sama Kak Chandra nih teman-teman. Wah, Selamat siang. Gak tahu sendiri ya kalau sama Kak Chandra nih ngapain nih ya. Pasti kita langsung demonstrasi produk. Kita ini mau bikin apa nih Kak? Oke, untuk hari ini kita akan demo bagaimana sih cara membuat sabun pelantai sesuai standar nasional Indonesia. Seperti itu. Wow, ini berarti udah disesuaikan standar nasional guys. Kan ini kayak penting banget ya. Menurut aku kan wajib banget buat nonton dari awal sampai akhir. Biar kan nggak ketinggalan sama poin-poin pentingnya. Berarti hari ini kita bakal ada 2 sesi ya. Di sesi pertama ini kita bakal demonstrasi produk, demonstrasi pembuatannya ya langsung sama Kak Chandra. Dan di sesi kedua bakal ada tanya jawab. Tapi buat teman-teman yang udah ada pertanyaan nih di awal, kalian bisa banget nanti klik langsung di drop aja pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti kita bakal bahas di akhir sesi. Jangan lupa follow. Oh ya, buat teman-teman yang belum follow sosial medianya Kimat dan belum subscribe channel YouTube-nya Kimat, wajib banget buat subscribe ya. Saya gampang banget, tinggal klik aja tombol di bawah sini. Oke, langsung mulai aja sesi pertama. Waktu dan tempat aku persilakan buat Kak Chandra. Oke, terima kasih Kak Rida. Perkenalkan, nama saya Chandra. Mungkin di live kali ini kita akan sama-sama belajar nih bagaimana cara membuat formulasi sabun berlantai sesuai standar SNI seperti itu. Oke. Mungkin langsung saja ke materinya. Oke, sabun berlantai adalah sebuah deterjen yang digunakan untuk membersihkan permukaan lantai dari debu, bakteri maupun virus seperti itu. Oke. Sebelum kita masuk ke pembuatannya, alangkah lebih baiknya kita mengerti parameter ujinya seperti itu. Parameter yang sesuai standar nasional Indonesia. Oke. Mungkin ada beberapa aspek. Langsung saja untuk yang pertama ada ketentuan pH. Nah, ketentuan pH yang dianjurkan dalam SNI ini adalah untuk pelantai ya. pH 5 sampai 11. Nah, pH ini adalah point of hydrogen. Seperti itu. Nah, semakin asam atau semakin basa suatu larutan atau suatu produk, maka akan menghasilkan produk yang semakin korosif juga, semakin tidak aman seperti itu. Makanya kita ditentukan antara 5 sampai 11 seperti itu. Oke. Itu amannya ya Kak ya? Nah, amannya seperti itu. Oke. Untuk persyaratan mutu yang kedua. Nah, ini ada yang namanya koefisien fenol. Tapi koefisien fenol ini khusus untuk pelantai yang berdesinfektan. Untuk yang tidak perlu sih untuk menggunakan parameter yang ini seperti itu. Untuk koefisien fenol sendiri di standar SNI lebih dari satu koefisien fenol seperti itu. Oke. Untuk syarat yang berikutnya yaitu ada berat jenis. Untuk berat jenisnya antara sekitar 0,9 sampai 1,2 gram seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ada uji cemaran mikroba. Nah, dalam produk ini kita harus mengujikan yang namanya uji cemaran mikroba, yang itu yaitu ALT, angka lepeng total. Nah, untuk uji cemaran mikroba ini maksimal 1 kali 10 pangkat min 3 atau 0,001 dalam satu produk sampel seperti itu. Oke. Setelah kita tahu parameternya, langsung aja kita langsung buat produknya seperti itu. Oke, mungkin Mbak Rida bisa membantu ya. Oke. Oh, aku pakai sarung tangan dulu. Sarung tangan dulu ya. Oke, jangan lupa pakai sarung tangan agar lebih safety ya, seperti itu. Oke, ini kita bikin apa dulu nih Kak? Mungkin kita terangkan bahan-bahannya dulu, Pak. Seperti itu. Oke. Apa aja nih bahannya? Yang pertama, ini ada air. Air mana? Nah, oh, ini. Ditunjukkan ke kameranya. Nah, ini air kita gunakan 880 gram untuk 1 liter. 880 gram. Oke, Aquades. Air Aquades. Nah, harus Aquades? Ya. Harus? Harus. Oke. Yang kedua, mana nih? Nah. Oh, ini ada bubuk-bubukan nih guys. Ya, bubuk-bubukan apa nih? Nah, bubuk-bubukan apa nih? Ini PDTA 2Na. Harus yang 2Na? Ya, harus yang 2Na guys. Karena pH yang akan kita buat adalah di bawah pH 7 seperti itu.
Oke, yang kedua ada ini, Mbak. Mana? Nah, ini namanya Cikol 30.000. Nah, ini adalah fungsinya untuk pengental, pengemulsi seperti itu. Oke, next. Oke, next ada ini namanya gliserin. Nah, gliserin. Nah, ini gliserin. Oh, udah ditakar. Nah, Oke. Ini lautannya jernih, sedikit agak kental seperti itu. Oke, ini sodium sulfat. Terus yang berikutnya ada Texapon. Nah, ini Texapon udah aku timbang sekitar 30 gram untuk 1 liter. 30 gram. Ini yang kedua, surfaktan yang kedua ini ada NP10. Cairannya berbentuk semi kental sih, tapi jernih cairannya seperti itu. Oke, ada ini DM dan BKC untuk desinfektannya. Kemudian, nah ini ada yang namanya Citrun. Ini gunanya untuk menambah daya bersihnya. Selain itu juga untuk mengatur pH-nya nanti. Nah, ini jangan lupa ada parfum. Nah, parfum ini sesuai selera sih. Aku ini ada yang menggunakan minyak lemongrass, ada juga menggunakan lavender. Nah, opsional ya, Kak, opsional. Ya? Yang penting segar lah. Oke, ini ada pewarna. Itu yang udah dia. Nah, udah dia jadi. Oke. Oke, ini langsung ke pembuatannya aja, Mbak. Oke, yang pertama kita ukur sekitar 600 mili. Apa? Airnya. Nah, sekitar 600 mili. 600 mili. Segini ya? Ya. Nah, setelah itu kita masukkan yang namanya EDTA. Namanya ini ya? Nah, oke. Sambil saya terangkan. Nah, masukin semua. Dimasukkan. Nah, EDTA ini adalah zat keratin agen. Zat keratin agen adalah zat untuk pengkelat ion logam sehingga nanti tidak ikut bereaksi pada saat kita produksi nanti seperti itu. Oh, aduknya. Ini diaduk. Ini ya, pakai ini. Oh, oke. Nah, ini EDTA-nya diaduk sampai larut dulu. Ini wadahnya apa harus kaca? Oh, tidak. Nggak harus ya? Bisa disesuaikan sih seperti itu. Bisa pakai wadah plastik juga bisa. Oke. Sampai larut. Oke, nah EDTA ini sangat cepat larut sih untuk dimasukkan ke air seperti itu. Oke, ini udah larut terus. Kemudian kita masukkan cikol. Ini ya yang udah ditakar ya? Nah, ya. Oke, takarannya berapa nih? Bentar. Ini takarannya sekitar 10 gram untuk 1 liter. Nah, fungsinya ini selain sebagai pengental juga sebagai penstabil busa nantinya. Kita harus masukkan. Lupa, Mbak. Apa dulu? Nah, ini kita campurkan gliserin dulu. Oh, gitu. Nah, oke. Gliserin ini nanti sebagai humektan. Humektan yang artinya mempercepat agar tidak gumpal ini nanti. Oh, iya. Oke. Jadi gimana nih? Ini gliserinnya kita masukkan dulu di sini. Coba diangkat. Oh, di sini ya. Beda wadah ya? Iya, beda wadah. Oke, gliserin udah masuk. Kemudian, nah ini CMC-nya, CMC Cikol baru masuk. Oke. Nah, setelah itu kita aduk dulu, Mbak. Biar homogen dengan gliserin. Nanti kalau semisal lagu, coba aja deh pakai Cikol ini, nggak usah pakai gliserin. Nanti pasti hasilnya gumpal. CMC-nya gumpal. Oh, gitu. Fungsinya gliserin di sini untuk humektan. Oh, oke. Nah, udah cepat larut kan? Iya, betul. Setelah itu udah larut kan? Bisa ditunjukkan mungkin. Iya, guys. Aku coba tunjukin ke depan biar kalian tahu ya. Nah, jadi gumpalnya dia segini ya, teman-teman. Nah, itu udah larut CMC Cikol. Oke. Setelah itu kita masukkan airnya tadi. Ini langsung airnya semuanya. Oke. Semuanya. Ada apa ini? Merengut. Oke. Langsung diaduk-aduk aja, Mbak. Pakai yang ini aja biar lebih enak. Gitu. Ini kan sisanya nih tapi lebih besar sih. Ini dikoreti dulu. Oke. Apa itu koreti? Dia habisin sisanya ya. Pokoknya jangan sampai nyisa gitu ya, Kak ya. Iya, benar. Oke. Nah, diaduk sampai nanti homogen semua.
Sampai homogen. Oke, nah setelah ini nanti homogen kita tunggu sampai 5 menit. Seperti itu. Oke. Daripada kita nunggu nih Kak, aku sudah menyiapkan yang udah jadi. Nah, seperti ini. Wah. Nanti tinggal Ini diaduk udah sampai jadi. homogen aja nanti bisa seperti ini. Nah, Oke, mungkin tunjukin gimana bentukannya kalau udah homogen. Ngecil kayak gini. Oh, jadinya gel Iya. guys kalau udah homogen kayak gini. Ini bisa menggunakan mixer untuk mempercepat proses homogenisinya. Itu bisa didiamkan dulu selama 15 sampai 30 menit seperti itu. Gitu. Oke, Ya. oke. Nah, nanti dia jadi kayak gini. Nah, setelah Kalau ikan udah ini 30 dinamakan larutan A lah seperti itu. Larutan A Oh. sudah selesai ya. Larutan A. Nah. Oke, selanjutnya kita siapkan teks sapon sebanyak 30 gram. Monggo Mbak, dibantu. Diapain lagi nih? Diaduk lagi lah. Oke. Nah, ini teks sapon. Kemudian kita masukkan sodium sulfat. Sodium sulfat. Nah, fungsinya sodium sulfat ini untuk mempercepat kelarutan dari teks sabun itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk pelantai ini tidak memerlukan surfaktan yang cukup banyak sih. Yang memerlukan busa juga cukup banyak. Untuk standarnya minimal ada 2% dari keseluruhan bahan itu total surfaktannya, minimal dari standar SI. Oh gitu. 2% aja ya berarti untuk surfaktannya. Minimal. Nah, teks sabun udah masuk. Nah, ini NP10. Nah, ini adalah surfaktan non-ionik yang nantinya sebagai CO surfaktan yang akan membantu mengangkat seperti kayak debu-debu seperti itu. Mempercepat lah lemak-lemak yang ada di lantai seperti itu. Ini CO surfaktannya kita gunakan sebanyak 25 gram dalam 1 liter. 25 gram. Nah, ini kita gocaki dulu lah. Iya. Kita gocaki dulu. Oke, nggak boleh sampai nyisa ya Kak ya? Benar. Harus dulu sampai bersih. Nah, nanti setelah nyampur semua ini akan berbentuk seperti pasta. Udah homogen itu. Wow. Setelah itu kita tambahkan sekitar 100 ml air. Nah, diaduk dulu. 100 ml. Sambil menunggu Mbak kita larutkan yang namanya ini, sitrunnya dulu kita larutkan. Nah, sitrun ini nantinya digunakan untuk mengatur pH. Selain mengatur pH, ini juga digunakan untuk menambah daya bersih dari pelantai itu sendiri. Larutkan sekitar 20 milian lah. Ini sisa dari yang tadi kita timbang. Oh, oke. Kita takar ya. Aduk juga. Oke. Yang ini yang mana tadi? Yang ini. Iya, yang itu. Ini larutan A. Larutan A. Ini larutan B. Oke. Ini yang larutan C nanti. Larutan C. Oke, udah homogen Mbak? Udah ya? Udah sih ini. Udah kecampur. Udah kecampur. Setelah itu kita campurkan larutan B. Larutan C ke B, mohon maaf. Oh, oke. Ini kan udah larut juga toh? Ya. Kita langsung campurkan. Nah, udah. Diaduk kan ya? Iya. Oke. Aduk. Ini udah tidak ada sisa. Terus? Nah, terus kita masukkan ini. Nah, ini kan larutan A tadi. Sudah kita wadah B. Nah, ini seperti gel seperti ini. Harus semua? Iya, ini semua. Ini tekalnya udah satu paket lah. Oke. Udah diaduk dulu, Mbak. Lucu banget. Perlu ketelatenan ini. Iya.
Oke. Oke, udah. Diaduk lagi, Pak. Nah, ini diaduk sampai sisanya kita larutkan lagi. Oke, biasin pakai air ya. Iya. Kita bilas. Sampai kapan nih aku ngaduk nih? Sampai homogen lah. Sampai tercampur merata semua. Oke. Udah, ini udah. Oke. Nah, ini kan masih ada sisa nih. Heeh. Ini digunakan untuk apa ya, menggocaki yang lainnya. Oh, oke. Betul. Oke. Nah, setelah semua bahan masuk, kita masukkan desinfektannya. Nah, kita menggunakan ini PKC. PKC ini 0,5% atau kita menggunakan 5 ml dalam 1 liter. Oke. Aku timbang dulu ya, Pak. Tunggu diaduk dulu aja, Pak. Oke. Nah, PKC ini sangat efektif untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di permukaan lantainya nanti, seperti itu. Nah, ini dibersihkan, guys. Bersihkan lagi. Harus sampai benar-benar bersih. Setelah desinfektannya masuk, kita, nah ini salah, mana tadi? Nah ini pengawetnya kita masukkan sekitar 0,01%. Oke. Ini ada pipet, sebentar. Ini agak biru kan, nanti kita warna ungu, nggak masalah lah. Oke. Udah. Dikit banget ya? Iya. Pakai pipet, guys, biar nggak kebanyakan. Tapi untuk aturan penggunaan pengawet ini sih, aturannya sekitar 0,01 sampai 0,5 seperti itu. Nah, kalau semisal di produknya lebih dari itu, harus mencantumkan produk ini mengandung formaldehida seperti itu. Oh, harus dicantumkan. Oke. Aturannya seperti itu. Berhubung ini kan cuma menggunakan 0,001 sih. Sesuai standarnya gitu ya, Pak? Seperti itu. Oke. Nah, itu udah. Udah ya? Oh iya udah, terus? Udah. Setelah itu kita masukkan parfum. Wow, udah ditakar. Parfumnya kita menggunakan lavender. Oke. Sekitar 10 ml dalam 1 liter. 1%-an lah. Aduk. Nah, udah. Mana nih? Oh, harum, guys, bau lavender. Iya dong. Ini kita bersihkan dulu. Misalnya. Oke. Nah, setelah bahan semuanya udah masuk, kita tambahkan warna dulu. Oke. Ini warna sesuai selera. Nah, kita pakai warna ungu ya. Kalau lavender, guys, kita pakai warna ungu. Ih, lucu banget. Jadinya kayak warna lilac gini. Tuh, lucu kurang banget. Ya? Lagi. Oke. Udah, ini udah lucu banget. Udah. Wah. Nah, ini sisa airnya kita masukkan lagi. Nah, totalnya pas 1 liter. Nah, ini belum mungkin ini. Taunya? Nah, kan masih ada kayak gumpal-gumpalan yang ada di bawah ini. Oh iya juga. Iya, betul. Nanti kalau ini udah homogen, ini cairannya kental, semi kental seperti itu. Kalau udah homogen? Iya. Jadi dia ciri-cirinya itu ngental gitu. Iya. Kalau ini masih encer banget ya. Kalau takarannya sesuai ini loh ya. Oke. Ini kental itu pasti. Berarti kalau masih encer gini harus diaduk terus lagi, ya. Sampai kental. Semangat, guys. Mungkin bisa aku bantu, Pak? Boleh. Oke. Nah, ini bawahnya masih ada toh loh.
Nah, Iya, oh my god. Nah, jangan risau, jangan bimbang. Kita aduk lagi. Kalau misalnya kayak, wah capek ya, kita Pakai mixer aja. Boleh. Oh iya ya. Oke. Kalau capek pakai tangan bisa di mixer aja guys. Nah. Oke, ini udah semi kental sih. Tuh, udah mulai kental. Oke. Nanti kalau misal udah didiamkan selama 12 sampai 24 jam, nanti kental sendiri kok. Tinggal diaduk lagi kalau belum mungkin seperti itu. Gitu. Tungguin seharian. Nah, benar sekali. Tinggal aja. Nanti dia kental sendiri ya, Kak? Iya. Itu kalau udah kayak gitu berarti udah jadi? Udah jadi. Ini nantinya kan ini masih kayak keruh toh? Iya, betul. Ini setelah didiamkan selama 12 sampai 24 jam, caranya menjadi bening, jernih gitu. Oh, dia jadi bening. Ini masih bereaksi anaknya. Oke, ini kayak ini nggak sih? Mungkin buat teman-teman yang kemarin ikut kelas formulasi sabun cuci piring, mirip gini nggak sih kayak ditungguin 12 jam nanti dia jadi bening. Buat teman-teman yang belum nonton videonya kan wajib banget buat nonton, video bakal aku taruh di sebelah sini. Oke, ini udah jadi sih, udah mungkin semua. Oke, berarti tinggal nungguin ya? Ya. Sebelum digunakan ditunggu dulu 12 sampai 24 jam seperti itu agar mengendap sempurna. Oke. Tapi kalau udah gitu udah siap pakai? Udah siap pakai. Wow. Ciri-cirinya udah siap pakai ini pH-nya udah sesuai yang pertama. Itu yang kedua larutannya udah jernih. Larutannya udah jernih. Kalau ngetes pH waktu kayak gini gimana Kak? Apakah memang harus nunggu? Bisa kok, bisa dites. Oh harus langsung dites sekarang bisa? Bisa. Bisa nggak tes sekarang? Bisa. Oh ada. Ya tes sekarang udah bisa. Pakai kita gunakan apa? Oh di sini lah. Nggak kelihatan kayaknya. Oh my god. Oke nanti kita bakalan ini ya teman-teman ya. Mungkin di video selanjutnya. Iya di video selanjutnya kita bakal sisipin nih cara ngetes pH-nya tuh pH-nya harusnya seberapa sih biar aman ya sesuai standar. Kita ya teman-teman. Mungkin di next video aja ya kayaknya. Ya. Oke ini udah. Semua bahan udah masuk, pengadukan sudah homogen, udah selesai kayaknya. Wah, udah selesai nih? Udah selesai. Oke, sesi 1 udah selesai nih teman-teman. Buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa banget di chat aja di kolom komentar. Atau kalian juga bisa chat Mimin ya. Nanti aku bakal bacain pertanyaan kalian. Itu udah masuk sesi kedua nih ya teman-teman ya. Yang ada pertanyaan bisa banget langsung di-spillin aja pertanyaannya. Oh ya guys, BTW kalau misalkan mau bikin sabun gini-gini ya, aku note lagi ya teman-teman kan, itu harus belinya tuh di toko kimia yang terpercaya. Soalnya kalau misalnya kayak bahan-bahannya itu nggak bagus, apalagi kalau udah di downgrade, ternyata orang yang jual nggak jujur, itu nanti bisa ngerusak produknya nggak sih Kak? Benar sekali. Wah, kacau sih kalau kayak gitu. Katakanlah seperti ini, kita beli katakanlah Texapon ya. Texapon yang seharusnya surfaktannya kadarnya 70%. Ketika di downgrade, maka otomatis kadarnya kan turun toh 60 sampai 50. Nah, akan berpengaruh pada proses pada produknya nanti. Kayak bersihnya kurang, kendalanya juga kurang seperti itu. Maka sangat berpengaruh sih kalau pemilihan bahan baku. Wah, kayak gitu ya guys. Jadi kan harus beli di toko kimia terpercaya ya. Oke, langsung aja kita next ke sesi kedua ya. Pertanyaan pertama aku baca dari Kakak Nadia. Wah, ini Kakak Nadia tanyanya langsung 3 guys. Oh, baca yang pertama dulu nih Kak. Kenapa perlu dilakukan pengujian? Kenapa perlu dilakukan pengujian? Yang pertama, kenapa perlu dilakukan pengujian? Untuk mengetahui kualitas produk kita, seperti itu. Apakah sudah sesuai standar nasional Indonesia apa belum? Jika belum, maka otomatis kualitasnya masih di bawah rata-rata seperti itu. Fungsinya pun pasti kurang maksimal lah. Kalau nggak dilakukan pengujian gitu. Nah, benar. Pengujiannya gimana sih Kak? Kita nyobain produknya apa? Banyak sih pengujiannya. Nyuruh orang ini cobain dong gitu. Itu juga termasuk pengujian nggak? Kayak gitu guys. Kalau salah lab sih ada pengujian yang pH, ada pengujian Visco, ada pengujian stabilitas. Stabilitas dibagi macam-macam, ada stabilitas busa, stabilitas sediaan. Nah, gitu. Masih banyak sih uji evaluasi seperti itu.
Wah. Uji camar mikroba juga harus diuji. Wah, ini kalau dijabarin banyak ya. Iya, benar sekali. Mungkin ini kita bisa bahas di video selanjutnya nggak sih guys? Benar sekali. Kalau kalian setuju kalian bisa komen sebanyak-banyaknya di bawah ya. Klik setuju. Nanti kita bahas di next video kayaknya. Cara pengujian viskometer. Wah, oke. Oke. Pertanyaan kedua nih masih dari Kak Nadia. Kak Nadia. Kenapa perlu dilakukan pelarutan untuk bahan cekol? Jika langsung dicampur, apa yang terjadi? Nah, kayak ini tadi. Jika larutan mana cekolnya? Ini enggak sih? Nah, ini bukan. Nah, karakteristik dari cekol sendiri ketika bertemu air langsung menggumpal. Menggumpal langsung mengental. Oh gitu. Nah, kalau kita tidak dilakukan dulu, kita langsung masukkan ke dalam formulasi kita, otomatis nanti akan mengendap di bawah. Nah, sedianya tidak akan mengental dan sedianya tidak stabil lah seperti itu. Oh gitu. Di bawahnya pasti ada endapan cikol ini. Ya nggak bisa larut. Nah, maka perlunya dilakukan pelarutan atau pengembangan terlebih dahulu. Nah, untuk mempercepat proses pengembangan itu, kita tambahkan yang namanya gliserin untuk humectanya seperti itu. Oke. Gitu ya Kak Nadia. Terakhir nih dari Kakak Nadia lagi. Kenapa sudah ditambahkan parfum tetap tidak awet? Tidak awet. Wah. Mungkin yang perlu kita perhatikan dari kualitas parfumnya itu sendiri sih. Semakin baik bibit parfum, maka penggunaannya semakin sedikit. Oh gitu. Maksudnya semakin sedikit kan harganya udah lumayan. Nah, kualitasnya pasti bagus toh. Iya. Kita gunakan sedikit aja pasti sudah wangi. Nah, itu yang faktor pertama. Untuk faktor kedua kita bisa tambahkan yang namanya fixatif. Nah, fixatif ini fungsinya untuk penahan agar aroma ini tidak mudah menguap. Agar seperti kayak nempel lah di lantainya seperti itu. Oh gitu. Nah, penguat parfum ya? Iya, benar sekali. Oke, ada lagi Kak? Ada pertanyaan lagi enggak nih? Ada lagi kita. Wah, itu tadi ya. Thank you banget buat Kak Nadia. Kakak Nadia sudah bertanya. Wah, sekali tanya langsung 3, nggak banget. BTW buat teman-teman yang lagi nonton, kalau misalkan masih ada pertanyaan, bisa banget kalian drop aja di grup WA ya. Nanti bakal dibalas sama Mimin. Oke. Udah. Mungkin dari saya udah cukup. Oke. Gini, sebelum kita membuat suatu produk, alangkah lebih baiknya kita mengetahui yang pertama parameternya. Parameter pengujiannya harus seperti apa. Kita lihat dulu kita bisa search di Google. Uji SNI, misal katakanlah sabun peli seperti apa. Nah, ini nanti kita jadikan patokan buat produk kita. Harus sesuai dengan ini, agar kualitasnya maksimal seperti itu. Oh gitu, oke. Minimal harus sama. Kalau kita mau maksimal, karena lagi kita riset lagi seperti itu. Oh, kayak gitu ya guys ya. Terus yang kedua, ketika mau scale up formulasi ini, riset lagi. Soalnya ketika kita membuat produk dengan formula kecil ke formula besar itu harus melakukan scale up, bukan riset terlebih dahulu seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Sudah. Mungkin udah dari saya. Mungkin dari Kakak Rida. Oke, thank you banget ya Kak Chandra. Hari ini kita udah diajari nih gimana cara bikin sabun pel ya. Ini ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Thank you banget buat Kakak Chandra. Oke, aku mungkin bakal mengakhiri kelas formulasi hari ini ya. Oh ya, buat teman-teman kita di bulan depan juga bakal ngadain kelas lagi nih. So kalian harus stay tune ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube-nya Kimat, kalian wajib banget buat subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan informasi menariknya seputar kimia. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.